Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan selalu bersemangat di dalam Tuhan. Burung tekukur sedang bernyanyi di pohon kelapa indah bersuara. Sungguh bersyukur hari ini saya bisa menyapa sahabat tercinta. Saya Katerina Utami akan bersama Anda dalam Oase Rohani Katolik edisi hari ini, hari biasa pekan biasa ke-30. Bersama saya telah hadir narasumber ORK, Romo Yohanes Budi Raharjo SDB. Beliau akrab dipanggil atau dikenal dengan nama Romo Budi. Mari kita bersama menyapa beliau. Romo Budi, salam jumpa Romo. Apa kabar Romo? Salam jumpa kami semua pemirsa pendengar dimanapun Anda berada, kiranya semua dalam keadaan baik. Ya, terima kasih Romo Budi atas kehadirannya untuk mengisi acara Oase Rohani Katolik. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan mulai acara hari ini dengan doa pembukaan. Silakan Romo Budi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, puji syukur kami panjatkan kepadamu. Kami boleh sekali lagi berkumpul mendengarkan sabdamu. Engkau mengingatkan kami agar tidak hidup dalam kecemaran, keserakahan, segala bentuk kegelapan. Namun Engkau membebaskan kami, mengundang kami untuk hidup sebagai anak-anak terang. Bantulah dengan rahmat-Mu supaya kami bisa terus menguatkan iman lewat mendengarkan, merenungkan sabda-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi hari ini bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hendaklah kalian bersikap ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih sayang dan saling mengampuni, sebagaimana Allah telah mengampuni kalian dalam Kristus. Sebab itu, jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan, dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kalian, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai kurban dan persembahan yang harum mewangi bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kalian, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas. Sebaliknya, ucapkanlah syukur. Ingatlah ini baik-baik. Orang sundal, orang cabul, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, semuanya itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kalian disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kalian berkawan dengan mereka. Memang dahulu kalian adalah kegelapan, tetapi sekarang kalian adalah terang di dalam Tuhan. Karena itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan referen. Jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan. Jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar,
tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu. Sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang kita akan masuk dalam sesi permenungan, sesi yang pertama. Romo Budi, dalam sesi yang pertama ini, Romo, inspirasi iman apa yang ingin disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik, Romo? Baik, Utami, seperti biasa, saya bagian pertama mengajak merenungkan, mengomentari, merenungkan bacaan pertama, ya. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan kita sudah membaca terus bacaan pertama ini, surat Efesus, sudah lebih dari seminggu, dan dalam minggu ini akan menyelesaikannya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini dipandang sebagai surat yang agung dari Rasul Paulus mengenai gereja, umat Allah, identitasnya, dan tentu tujuannya, perutusannya. Dan di bagian surat ini yang di hari-hari lalu kita terus mendengarkan, saya sekedar mengingatkan lagi, Paulus membicarakan tentang pentingnya persatuan gereja. Tidak ada lagi Yahudi, bukan Yahudi, tetapi karena sudah saat dibaptis, kita punya satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Dan itu yang mesti menjadi sumber persatuan. Kita itu satu. Seperti doa Tuhan Yesus sendiri, bukan? Sebelum menderita, Tuhan juga mau berdoa kepada Bapa, mau supaya kita menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Dan persatuan yang sangat penting ini tidak juga pertama-tama boleh dibilang untuk diri gereja sendiri, tetapi menyangkut bagian kedua adalah perutusannya. Gereja menerima
amanat dari Tuhan Yesus untuk meneruskan perutusannya untuk apa? Untuk keselamatan umat manusia seluruh dunia. Dan untuk itu pasti perlu kesatuan. Kalau kita sendiri tidak bersatu, bagaimana kita bisa membuat yang lain itu diselamatkan? Lagi-lagi doa Yesus itu sebelum wafat, ya, sebelum menderita, Bapa, aku mau mereka supaya menjadi satu. Supaya apa? Supaya dunia percaya bahwa Engkau yang mengutus aku. Dan sekarang kita masuk hari ini di bab 4, mulai ayat 32 sampai bab 5 ayat 8. Di situ bagian lebih lanjut, Rasul Paulus menyampaikan kepada kita nasihat-nasihat praktis. Bagaimana kita sebagai umat Allah mestinya hidup bersama dan hidup di tengah dunia. Maka di sana ada beberapa hal yang praktis, lalu kita bisa lihat mengikuti ayat-ayat itu yang ada di dalam perikop tadi. Pertama dikatakan, hendaklah kalian bersikap ramah terhadap yang lain. Saya kalau membaca kitab suci, ya kita kan tidak bisa langsung semua mengacu kepada bahasa aslinya, bahasa Yunani. Kalau yang belajar bahasa Yunani, ya bagus. Menarik kalau mengerti bahasa Yunani dan tahu asal katanya, karena terjemahan selalu tidak bisa tepat, dan seringkali penerjemah mesti memilih kosakata yang menurut anggapannya paling baik. Coba bandingkan saja, buat saya melihat terjemahan di dalam bahasa Inggris, salah satunya ada banyak versi juga, dan di situ dikatakan, be kind to one another. Jadi tidak sekedar ramah dalam arti keramah tamahan, seperti kalau ada acara menyambut dengan ramah, tapi kind. Jadi menjadi orang baiklah. Jadi orang yang kind, yang baik, berhati baik bagi yang lain. Dan ini menurut saya tentu hal yang menjadi penting sekali kalau kita mau ada persatuan di dalam gereja, kalau kita bisa diutus untuk menjadi pembawa keselamatan bagi yang lain, pertama-tama kita mesti kind, baik terhadap yang lain. Terus di sana dikatakan penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang. Lagi kalau di dalam salah satu terjemahan Inggris itu penuh kasih sayang bukan hanya rasa sayang-sayang begitu, tapi arti yang digunakan salah satu terjemahan adalah compassionate. Artinya berbelas kasih. Berbelas kasih. Nah, itu betul-betul seperti kasih Kristus yang karena belas kasihnya sampai mau berkorban sedemikian rupa. Ya, nah, itu yang lebih dalam arti compassionate, compassion, punya bela rasa, punya belas kasih. Dan kemudian tentu ini kata yang gampang, semua yakin mudah diterjemahkan, saling mengampuni. Forgiving, kalau kita dalam hidup bersama mudah untuk mengampuni, di situ bisa dijamin persatuannya. Persatuan itu bukan karena satu sama lain nggak pernah berbuat salah, pasti tidak mungkin. Kalau mau mengandalkan kehidupan keluarga, kehidupan komunitas, kehidupan gereja, diandaikan bisa bersatu kalau yang lain tidak pernah bersalah, tentu itu tidak mungkin. Itu utopia, ya, satu impian saja. Karena kita punya kekurangan satu sama lain, maka sumber kita bisa terus bersatu adalah kita bisa punya kemampuan untuk saling mengampuni. Ya. Dan kemudian di situ ada nasihat yang lain lagi, nasihat lagi, jadilah penurut Allah. Seperti tadi Mazmur tanggapan, itu dikutip, jadilah penurut Allah, yaitu sudah bab 5 ayat 1. Lagi-lagi saya tertarik, apa sih artinya penurut Allah? Dalam bahasa Inggris diterjemahkan be imitators of God. Sudah agak lain nuansanya. Imitators itu artinya mau meniru, to imitate. Jadi di nasihatnya adalah menjadi peniru Allah. Peniru Allah, bagaimana saya bisa meniru Allah? Karena kita sudah mengenal Allah yang menjadi manusia.
sama seperti kita, seperti Anda dan saya. Seperti dikatakan di dalam kitab suci, Yesus sama seperti kita, hanya tidak berbuat dosa. Dan ingat waktu perjamuan terakhir, lagi-lagi itu di dalam Injil menurut Yohanes bab 13, di situ Yesus melakukan pembasuhan kaki. Ya, pembasuhan kaki. Dan setelah selesai, Yesus mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, benar. Kalau aku yang guru dan Tuhan membasuh kaki, hendaklah kalian juga saling membasuh kaki. Jadi ikuti teladanku, menjadi imitator of Jesus. Jadi peniru Yesus. Oh, Yesus suka gitu. Dan membasuh kaki itu adalah satu gambaran kiasan yang artinya lebih dalam, yaitu ketika Yesus besoknya mencurahkan darahnya, ya, wafat di salib untuk membasuh dosa-dosa kita. Jadi pengorbanan total itu untuk keselamatan kita, Yesus mau supaya kita juga bisa berkorban seperti itu. Modalnya apa? Itu tadi, kalau kita punya compassion, kalau kita punya belas kasih kepada yang lain. Kalau tidak, hati kita tidak tergerak. Tapi kalau kita punya compassion, punya belas kasih, bela rasa, kita tergerak, mau melayani, bahkan berkorban seperti Yesus. Nah, itulah dalam arti itu, jadilah penurut Allah, jadilah peniru Allah, jadilah peniru imitator of Jesus, seperti kata Yesus itu sendiri. Dan di bagian lain, perjamuan terakhir, Yesus juga mengatakan, kasihilah satu sama lain seperti aku mengasihi kamu. Jadi lagi-lagi itu diundang menjadi imitator, peniru, ya, Allah. Oke. Nah, seperti itu yang diajak oleh Paulus kita semua, nasihat-nasihat hidup bersama dalam gereja. Kalau ada seperti itu, tentu kita sebagai umat Allah makin bersatu. Kalau ada seperti itu hidup kita, tentu kita bisa makin melaksanakan amanah itu, perutusan itu untuk keselamatan orang lain. Seperti Tuhan Yesus berkata, ya, supaya yang lain itu menjadi murid-murid, ya, ajarkanlah gitu ya, menjadi pengikut yang sama, memperoleh keselamatan dalam Tuhan. Lalu selain mengatakan mengajak ini dan itu, seperti biasa di dalam nasihat praktis itu, lakukan ini dan hindari itu, do and don't, ya. Maka list berikutnya, daftar berikutnya menyatakan yang dihindari, jangan. Kalau yang itu lakukan. Dan mulai dengan kata itu dia ayat 3, percabulan tentu tidak, immorality, jangan, ya. Kecemaran, impurity, jangan sampai jatuh ke sana. Keserakahan, greed, jangan, ya. Dan Rasul Paulus mengatakan semua itu yang sama dengan penyembahan berhala, ya. Di ayat 3 itu ya, hal-hal mana itu tadi yang sama dengan persembahan berhala, menyembah berhala, ya. Beda, ya. Oh, sebentar, itu nanti di bagian ayat yang lain, sorry, ya. Jadi tidak melakukan hal-hal itu tadi, tetapi ucapkanlah syukur. Lalu yang lain, ayat 5, memberi peringatan, warning. Ingatlah baik-baik, orang sundal, orang cabul, orang serakah, yang artinya, nah ini yang saya maksud, penyembah berhala, ya. Orang sundal, orang cabul, orang serakah, immoral, impure, greedy person, ya, itu disamakan oleh Rasul Paulus sebagai penyembah berhala. Biasanya kita mengerti kalau penyembah berhala itu kalau ada patung apa sesembahan begitu disembah, penyembah berhala. Tetapi menyembah berhala, idolatri, itu tidak lain sebetulnya arti terdalamnya menempatkan sesuatu yang paling berharga
bukan Allah. Ada sesuatu yang ditempatkan paling berharga, paling bernilai, dan bukan Allah. Dan itu sudah menjadi berhalanya. Dan berhalanya misalnya bisa menjadi harta benda, kekayaan, dan kalau orang menempatkan itu yang nomor satu, maka akan jatuh kepada keserakahan. Oke. Dan hal-hal yang lain, kedagingan, kalau orang menempatkan itu lebih daripada Tuhan sendiri, menjadi orang sundal, orang cabul, seperti itu. Oke. Jadi kemudian juga peringatan yang lain, janganlah kalian di situ dengan yang kata-kata yang janganlah disesatkan, kalian disesatkan, bab ayat 6, orang dengan kata-kata yang hampa. Ya. Jangan sampai ditipu dengan kata-kata yang hampa. Maksudnya apa ya Romo ini? Itu biasanya argumentasi yang ya pasti yang tidak benar, yang hanya membual, omong kosong seperti itu. Ya, tentu dalam arti Rasul Paulus lebih lebih mendengarkan sabda Tuhan, ya, merenungkan, ya, itu menjadi sumber kehidupan kita, ya. Dan mungkin sekarang ini seperti gosip gitu ya, berita-berita hoax seperti itu ya Romo. Ya, itu juga betul, ya, termasuk itu kata-kata hampa, ya, kosong, malah yang membawa orang kepada hal-hal yang tidak benar atau yang tidak benar. Hoax itu kan seperti itu, ya. Malah bisa yang menebar permusuhan segala macam. Kita tahu itu merusak, bukan membangun. Maka kata Rasul Paulus, hindari itu. Hindari hal-hal yang seperti itu. Maka dengan kata lain, kesimpulan atau ringkasannya adalah ayat 8 itu. Dahulu kalian adalah kegelapan. Dahulu kita hidup dalam hal-hal itu, kiranya kalian hidup dalam hal-hal itu sebelum mengenal Yesus, sebelum dibaptis, ya, kecemaran, keserakahan, dan sebagainya. Tetapi sekarang kalian adalah terang di dalam Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Itu menjadi semacam tentu kesimpulan dari semua itu yang dikatakan, ya. Dan itu yang bisa menjadi hal renungan yang saya tawarkan buat kita semua mendengarkan sabda Tuhan bacaan pertama ini. Oke. Dan ini selama kita menghidupi seperti itu, kita betul-betul membangun gereja, membangun umat Allah, membangun persatuan di antara kita, dan kita juga makin bisa ikut serta di dalam karya perutusan Tuhan di dalam gereja, menyelamatkan sesama. Dengan kehidupan kita yang baik, orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, dan menghindari hal-hal yang tidak baik yang tadi sudah diingatkan oleh Rasul Paulus. Kiranya demikian, Pak Utami, yang bisa saya sampaikan, komentari, dan ajak untuk direnungkan bersama. Ya. Terima kasih Romo Budi untuk sesi yang pertama ini. Banyak sekali inspirasi iman yang kami dapatkan untuk menjadi anak-anak terang dan membawa perutusan bagi sesama kami. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri sesi pertama ini dan kita akan jumpa di sesi yang kedua. Tetaplah di tempat Anda. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Oase Rohani Katolik sesi yang kedua, masih bersama dengan Romo Yohanes Budi Raharjo SDB dan saya Katrina Utami. Bagi Anda yang mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orgkaj2021@gmail.com atau langsung ke nomor telepon kami 0881-0251-33438. Sekarang mari kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Nah, Romo Budi, silakan dilanjutkan Romo di sesi yang kedua ini dari Injil ya Romo. Ya, betul. Lukas. Betul, Mbak Utami. Ya. Baik.
Kita membaca tadi, mendengarkan Injil menurut Lukas. Dan di situ kita langsung tahu, menangkap ada kontroversi. Kontroversi menyangkut hari Sabat. Kita sebagai orang Kristiani, orang Katolik, familiar, ada banyak masalah. Yesus berhadapan dengan para pemuka agama, ahli Taurat, orang Farisi, pemimpin, menyangkut hari Sabat. Dalam mengisi acara ORK sebelumnya, pas bagian saya juga pernah tentang konten kontroversi hari Sabat. Insidennya berbeda. Waktu itu Yesus dengan murid-muridnya jalan pada hari Sabat, dan murid merasa lapar, lalu memetik gandum. Girasnya lalu makan. Dan di situ ditegur, kenapa kamu melakukan hal itu yang dilarang hari Sabat. Dan Yesus memberikan argumentasi alasannya. Nah, di sini kasusnya hal yang lain lagi, yaitu Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan ini kalau kita familiar dengan Injil, ada insiden-insiden lain juga menyangkut penyembuhan yang Yesus lakukan pada hari Sabat. Tadi kita sudah mendengarkan, yang ini adalah seorang wanita yang 18 tahun disebut dirasuk roh, sampai bungkuk punggungnya, tidak dapat berdiri lagi dan tegak. Kita mesti sedikit memahami cara berpikir orang Yahudi dan orang-orang pada umumnya pada waktu itu. Itu ketika ada penyakit, penderitaan, itu artinya ada kerja dari iblis menguasai diri kita. Oke. Kita tentu tidak sekarang berpikir dalam cara seperti itu. Tetapi yang mau dikatakan adalah di sini sekarang, dengan nanti menyembuhkan, itu menunjukkan bahwa Yesus membebaskan wanita itu dari kuasa jahat. Itu artinya pesannya adalah Yesus punya kuasa membebaskan kita dari belenggu kuasa jahat, dari roh jahat. Nah, itu yang penting. Dan setelah terjadi penyembuhan itu, ibu itu sembuh, dan kepala rumah ibadat besar protes. Dan yang menarik diamati adalah argumentasinya. Menurut saya mengajak Anda dengan argumentasi. Ketika ditegur, begitu ya, Yesus, kenapa pada hari Sabat? Dan Yesus lalu mengatakan argumentasinya, bukankah kalian sendiri melepaskan lembu atau keledaimu pada hari Sabat? Dan dalam bahasa aslinya, kata melepaskan, untie, itu kata kerja yang sama dengan yang Yesus katakan, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis, bukankah dia harus dilepaskan dengan kata kerja yang sama? Jadi, dengan kata lain, Yesus mau menyadarkan, kamu tidak konsisten, kalian tidak logis. Hewan saja kamu lepaskan, hanya untuk sekedar minum itu. Sedangkan 1 hari pun kan masih bisa ya, nggak usah dilepas 1 hari, 6 hari yang lain bisa. Ini wanita ini 18 tahun. Dan lembu, keledai, itu kan hewan. Kamu perlakukan baik-baik sampai melepaskan pada hari Sabat. Sedang ikatannya, ya. Sedangkan wanita ini adalah anak Abraham. Nah, bagi orang Yahudi, dan Yesus pakai istilah itu, kalau sudah menyebut anak Abraham, itu sudah manusia yang terpilih, yang diberkati Tuhan. Maka martabatnya jauh lebih tinggi.
Sehingga di situ bisa menjadi renungan buat kita. Jangan sampai kita juga punya hal-hal yang nggak logis, ya, nggak konsisten atau lebih ya nggak sesuai. Hewan kamu perhatikan, tetapi wanita seperti ini kamu tidak perhatikan. Ya, kamu bisa lakukan itu pada hari Sabat, tapi kenapa untuk menolong anak Abraham, putri ini, wanita ini, kalian merasa melanggar hukum, yang lain tidak. Lalu dengan argumen pikiran seperti itu, kita bisa berefleksi seperti ini. Sekarang itu kan masih terjadi perang ya, antara Rusia dengan Ukraina. Berapa banyak uang yang dihabiskan untuk perang? Tanpa perang saja saya jadi tertarik, berapa sih harganya satu rudal? Rudal ya, rudal itu yang ditembakkan. Dan saya lihat ada yang sampai 20 miliar, ada yang 100 miliar satu rudal. Mahal sekali itu ya, Romo. Ya, dan saya selalu mengukurnya demikian. Saya lagi kerja juga untuk membangun asrama untuk anak-anak miskin. Wah, ada 2. Ya, saya bilang, wah, itu kalau satu rudal kasih saya, nggak usah mereka bikin rudal, udah itu sudah berdiri. Tidak susah-susah. Dan rudal itu sekian mahal, ketika digunakan, itu untuk menghancurkan yang lain. Gambar-gambar saya lihat, foto Ukraina, Rusia, apartemen yang bagus-bagus itu hancur, kena rudal. Dan di sini yang nggak logis pikiran manusia. Dan di situ nampak kedosaan. Ya. Kita bisa merefleksikannya dalam arah itu. Bayangkan kalau itu tidak membuat perang, berapa banyak kebaikan yang bisa dilakukan untuk umat manusia. Membuat pendidikan yang baik, sekolah, membuat rumah sakit sanitasi yang diperlukan, membuat asrama buat yatim piatu, dan banyak. Makanya seringkali kalau ada lihat di video apa pameran kehebatan alat-alat militer, saya paling tidak tertarik. Canggih, hebat, mahalnya pasti triliunan begitu, dan itu hanya untuk menghancurkan orang lain. Sementara kalau itu tidak ada, berapa banyak hal yang bisa kebaikan bisa dibuat untuk sesama kita yang membutuhkan. Ya, itu sama seperti tadi, kamu memperhatikan lembu, keledai, tapi wanita ini kamu tidak perhatikan. Oke. Dan itu bisa, contohnya ada yang macam-macam. Ada mungkin ada orang-orang kaya, ketimpangan itu, ketidaklogisan itu, yang menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk memperpanjang hidupnya beberapa waktu, minggu atau bulan. Lebih daripada biaya yang dihabiskan oleh orang-orang miskin untuk pengobatan yang untuk kehidupannya. Nah, seperti itu yang lihat lagi-lagi ketimpangan, ketidaklogisan ya dalam hidup yang kita ada di dunia yang satu dan sama ini. Lalu kalau kita membaca, saya mendengar kadang-kadang ada itu Crazy Rich. Crazy Rich itu anjingnya ulang tahun, pestanya luar biasa. Sultan, Romo, kalau bahasa Indonesianya. Ya, Sultan, orang-orang Sultan zaman now. Sultan zaman now ya. Sementara ada manusia-manusia, orang anak-anak miskin yang mau sekolah aja nggak mampu untuk kehidupannya ya. Dan ini hanya satu anjing yang ulang tahun. Begitu mewah dan sebagainya. Dan saya baca itu kalau di Amerika katanya di California Selatan ya dikatakan ada bahkan makam anjing-anjing dikasih makam yang bagus-bagus, dekorasi tempat yang mahal sekali begitu. Sementara di
manusianya sekitarnya itu tidak jauh di kota yang sama atau daerah negara yang bagian yang sama. Ada banyak yang hidup secara kumuh, ya, tidak punya tempat tinggal di kolong jembatan seperti itu. Saya sedikit meluaskan dari kejadian ini, dari argumentasi itu, dari Tuhan Yesus, ya. Kalian untuk keledaimu, lembumu bisa, tetapi kalau untuk wanita ini, anak Abraham, kenapa kamu seperti nggak memperhatikan, malah berkeberatan? Dan seperti itu, banyak orang menghabiskan sesuatu kekayaan untuk hal-hal yang seperti itu. Mungkin kalau punya piaraan seperti itu dihabiskan banyak. Sementara untuk sesama yang kebaikan hidupnya, pendidikannya, kesehatannya tidak diperhatikan. Ya, ini sekedar saya mau menarik renungan dari argumentasi dari Tuhan itu. Ya, tetapi arti yang tadi yang saya katakan bahwa wanita itu disembuhkan berarti dibebaskan dari belenggu iblis. Kita juga sudah dibebaskan. Ketika kita dibaptis, ya, dengan iman kita mempercayai bahwa kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa, dari belenggu iblis, dan kita dipanggil untuk bisa berjalan tegak, tidak terbungkuk-bungkuk lagi, tetapi berjalan tegak di jalan Tuhan, menyambung bacaan yang pertama tadi, yaitu dia sebagai anak-anak terang. Ya, di situ saya mau menyambungkan antara bacaan pertama dengan Injil. Dulu kita dalam kegelapan, dulu kita di dalam belenggu seperti wanita itu, tidak bisa bergerak bebas. Ya. Tapi kemudian Yesus menyembuhkan, kamu sembuh sekarang, kamu bebas sekarang. Dan itu adalah karya Tuhan untuk keselamatan kita. Dan Tuhan memanggil kita lewat Rasul Paulus juga, dulu yang itu tinggalkan kegelapan, hiduplah sebagai anak-anak terang, ya, dengan penuh belas kasihan, penuh kebaikan hati kepada sesama, menjadi berkat bagi yang lain, menolong yang lain. Seperti itu, hidup kita sebagai umat Allah, komunitas gerejani, bersatu. Dan kita terus bisa melanjutkan karya Tuhan, keselamatan untuk sesama. Ya. Kalau dengan cara hidup yang seperti itu, pasti pewartaan kita meyakinkan. Pewartaan kita bisa menyelamatkan, kesaksian hidup kita bisa menyelamatkan sesama kita. Begitu, Mbak Utami, bagian kedua Injil yang ingin saya ajak pemirsa pendengar merenungkannya. Ya, terima kasih Romo Budi, sangat menginspirasi kami sekali. Kami semua yang sudah dibaptis ini dibebaskan dari belenggu iblis ya Romo, dan dipanggil untuk berjalan tegak di jalan Tuhan sebagai anak-anak terang. Semoga kami semua menjadi anak-anak terang yang dipanggil Tuhan untuk membawa keselamatan bagi orang-orang di sekitar kami. Amin, bagus sekali. Terima kasih Romo Budi. Sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri acara hari ini dengan doa penutup dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Budi. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas keberanian-Mu menentang yang tidak benar dan mencintai serta menghargai umat manusia sebagai pribadi yang berharga. Semoga kami juga berani berbuat baik, berani mengutamakan belas kasih di atas segala-galanya. Semoga hati kami juga bergembira atas keberhasilan sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan penolong kami, Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa.
Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Romo Budi dapat menambah semangat iman kita untuk menjadi anak-anak terang. Akhir kata, Romo Yohanes Pujidaharjo SDB dan saya Katarina Utami pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.